Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salam eh, bisnis Nusantara. Masya Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu ini, Mas Dr. Sabet. Ini tamu spesial, jauh-jauh dari pusat ibu kota. Tetapi di sini tuh sebenarnya beliau itu baru pergerakannya itu di lereng gunung ini kan. Boleh jadi beliau ini kan sebagai anak anak gunung, bukan anak senja dia itu. si bolang. Iya, si bulan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini ya, kami teman-teman di komunitas nanti ya, kita mau bikin komunitas ini, komunitas Nusantara Business Insight. Nah, ini Mas Abed. Ini kita biasanya pakai salam sahabat bisnis Nusantara. Sahabat bisnis Nusantara. Iya, Wah, jadi nanti kita memang tadi benar tadi dikasih masukan oleh Mas Abed ini. Ini petanya jangan Indonesia ini, Nusantara itu sampai Madagaskar. iya. Berarti ini memang ini sudah mendapatkan inspirasi untuk Indonesia menjadi imperium lagi gitu kan, bukan negara bangsa Pak ya. Betul. Oke, Mas Abed. Oke. Ya, ini mungkin kali ini kita bicarakan tadi terkait dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju atau negara besar ya, terutama mungkin India, Cina, Brasil gitu kan. Karena kalau dilihat dari misalnya ekonomi-ekonomi yang bergerak, kalau misalnya kita kemarin cari data ya Mas ya, terkait dengan ukuran negara maju di bidang ekonomi itu kan jumlah pengusahanya, Iya. kemudian jumlah perusahaan yang di listing ke bursa efeknya, kemudian juga penduduknya yang mempunyai RDN ya, jadi rekening dana nasabah gitu kan, ya. yang dipakai untuk Investasi. transaksi di investasi bursa efeknya. Nah, saya kira ini Mas Abed ini kan S2, S3 ya, bahkan doktor di bidang ekonomi gitu kan, terutama mungkin ekonomi syariah atau ekonomi makro. Nah, mungkin bisa cerita bagaimana Indonesia ini perlahan-lahan itu bisa menjadi sebagaimana pencanangan pemerintah, termasuk Pak Prabowo sendiri selaku presiden itu mengharapannya Indonesia itu masuk di 5 besar dunia gitu kan. Kemarin misalnya saya juga di Kementerian Perindustrian, itu ternyata isu Indonesia masuk 5 besar dunia di bidang ekonomi itu sudah menjadi isu yang terus-menerus digaungkan di kementerian-kementerian di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah, gimana ini pandangannya Mas Hafid nih? Sebelumnya terima kasih Pak Zurif dan pemirsa Nusantara Business Insight semuanya. Sahabat. Ya, sahabat Nusantara. Sahabat bisnis Nusantara. Sahabat bisnis Nusantara. Ya. Jadi konteks membahas ekonomi Indonesia secara makro mungkin ya, kita ini masih terjebak di angka pertumbuhan. Kalau bicara soal pertumbuhan, itu ya berkisar 4-5%. Itu udah hampir 10 tahun kepemimpinan Pak sebelumnya ya. Yang ini tahun pertama kepemimpinan dari Presiden 08 Prabowo Subianto sedang diuji apa bisa lepas dari plafon growth yang 5%. kira-kira trennya cuma segitulah. Pada syarat untuk negara ini lepas landas dan tidak terjebak dalam middle income trap, itu harusnya bisa tumbuh setidaknya 7-8%. Bagaimana cita-cita Pak Prabowo itu kan mimpinya 8%. Karena dulu Cina ngebut di tahun 2000-an itu bertahun-tahun, mungkin 10 tahun dia menikmati pertumbuhan tinggi sekali 10%. Malah di atas 2 digit atau 2 digit ya, 2 digit. Walaupun juga pada akhirnya sekarang juga kembali ke tren yang normal, tapi mereka bisa menggenjot di angka-angka segitu ya. Nah, apa tantangan dan PR-nya untuk mencapai itu sebenarnya? Satu, menurut saya adalah manufacturing atau industrialisasi.
Jadi dominasi industri sektor manufacturing di Indonesia ini masih kecil porsinya, ya masih kecil. Jadi apa yang sudah digagas di masa Orde Baru itu tampaknya tidak berkelanjutan ketika terjadi semacam industrialisasi dan deregulasi. Itu sejak kapan itu? Ya, reformasi membuat mundur setapak dua tapak ke belakang, sehingga Sejak zaman SBY juga tidak ingin tidak ke situ, karena memang dalam model negara demokrasi ini untuk membangun industrialisasi itu ya ada semacam dilema, trade off. Oke. Kalau Anda memilih demokrasi ya proses-proses industrialisasi itu lambat. Iya. Karena pilihan-pilihan kebijakannya tidak bisa digulirkan secara cepat. Beda dengan negara-negara yang sifatnya komando, yang otoriter itu ya. Vietnam sangat cepat sekali untuk membangun industrialisasi itu. Cina juga. Tantangan kedua, aset dan kekayaan itu masih tersentral di beberapa segelintir orang. Credit Suisse Index tahun 2019 atau 2018 kalau tidak salah itu menempatkan Indonesia di peringkat kelima dunia dalam negara yang ketimpangan tertinggi di dunia. Artinya gini, rasio sangat tinggi, di bawah Rusia dan di dekat kita ada Thailand. Berarti isu yang disampaikan oleh Pak Ketum Gelora itu ya, redistribusi Betul, itu sangat redistribusi relevan. itu relevan. Bahwa Indonesia masuk dalam G20 itu adalah satu hal, bahwa kita adalah kekuatan ke-15 hari ini ya dari perekonomian dunia, dan itu luar biasa. Jadi kalau kita ibaratkan ekonomi itu sebuah kue pizza, itu kuenya sangat besar sekali. Namun pembagian kue ini tidak adil, tidak merata di Indonesia. Hanya cuilan kecil saja dari pizza itu yang dinikmati oleh hampir 60% orang, sedangkan sebagian besar kuenya hanya dinikmati 1-100 orang saja. Itu kalau data BI Mas, di tahun 2024 kemarin itu malah 93% itu masuk di pengusaha besar. Betul. Hanya 5%, 6%. Betul, 1 juta orang itu menguasai 90%. Dari 270 jutanya ya menguasai remah-remahnya saja. Gogrokan itu kalau bahasa Jawa. Jadi kondisi itu diperparah dengan angka kemiskinan kita. Yang angka kemiskinan kita itu kan sebenarnya punya dua ukuran, Pak Surif, bahwa kemiskinan yang pertama itu pakai angka BPS yang sudah nggak relevan sebenarnya. Karena itu terlalu rendah garis kemiskinannya. Di angka berapa itu? Rendah sekali lah. Tapi kalau kita sepakat di dunia ini menggunakan satu ukuran yang sama, Bank Dunia, poverty line World Bank yang $2 per hari per kapita, maka jumlah penduduk miskin di kita 60% lebih. Iya, 64% itu ya. Banyak sekali ya. Artinya kalau dalam konteks Indonesia yang penduduknya banyak, berarti orang yang hidup di bawah garis kemiskinan Purchasing Power Parity World Bank itu separuh lebih dari penduduk Indonesia. Ya artinya sejalan dengan pembagian kue tadi, yang menikmati remah-remah itu sangat banyak. Padahal sebenarnya ya, kalau kita lihat PDB per kapita kita itu udah 5.000 sebenarnya ya. 5.000. Ya, 5.000 per tahun ya. Ya, walaupun itu cukup jauh dengan negara-negara yang tetangga aja ya. Memang kekuatan kita di PDB secara keseluruhan belum dibagi secara orang ya. Kalau guyonan di ekonomi ya, kalau mau sejahtera berarti kan naikin PDB-nya atau kurangin populasinya. Kalau kurangin populasi kan nggak mungkin. Ini ya berbahaya nih, yang dikurangi nanti yang miskin-miskin. Repot ini. Dengan cara apa nanti? Pergi dulu yuk dan sebagainya, Pak. Pergi dulu saja gitu. Depopulasi termasuk di dalamnya. Kabur dulu. Kabur dulu. Nah, kemudian tadi manufacturing ya. Walaupun ada beberapa daerah di Indonesia ini yang PDB per kapitanya juga tinggi Ya, kayak Kediri. Ada beberapa Kediri, Cilegon, Balikpapan, Morowali itu lebih tinggi dari Singapura. Betul. PDB per kapita. Tapi 60% penduduknya, kata saya mendengar ada salah satu siniar itu, bahwa 60% di pertanian, di agriculture, yang tidak mendukung dari kontribusi sektor PDB. Artinya penguasaan segelintir orang juga. Pemerataannya juga bermasalah.
Tapi secara statistically angka-angkanya ya itu lebih bagus dari Singapura. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Akrobat angka. Begitu Pak Surif kira-kira problem kita ya. Nah, Oke, tadi ada ungkapan yang menarik ini Mas Abed terkait dengan aset. Jadi saya pernah mendengar itu dari dari Bu Menteri ya Sri Mulyani. Kalau kita ini ingin produktif itu kan, jangan manusianya yang bekerja keras, tapi asetnya yang bekerja, gitu kan. iya, iya. Perbandingan dengan Amerika ini kan, kenapa kok salah satu ya pemerataannya juga cukup bagus karena asetnya juga bekerja. Iya, iya. Kalau kemarin Pak Arifin Wicaksono menyampaikan, kalau kamu ingin mencari makan bekerjalah, tapi kalau kamu ingin mengkapitalisasi aset, berinvestasilah. Nah ini gimana ini menurut Mas Abed ini ya? Ya memang faktanya tadi terkait RDN segala itu, literasi populasi kita rakyat Indonesia terhadap dunia investasi masih rendah kan. Pemilik RDN tadi berapa? Jangankan itu, pemilik rekening hanya 4 juta Mas. Pemilik rekening bank aja cuma 50% dari jumlah penduduk. Makanya itu COD kan banyak Pak. Ini bisnis online. Iya betul. COD betul. itu kalau yang UMKM itu 90% itu transaksi COD. Karena masyarakat menghadapi sebuah masalah kalau dia dihadapkan pada transaksi perbankan. Berarti kalau transaksi non cash ini masih jauh. Satu itu. Yang kedua adalah investnya di apa? Sedangkan di bisnis kita sendiri di dalam negeri ya, tadi manufacturing kan masih tidak begitu berjalan. Dominasi sektor pertambangan, agraris, jasa itu biasanya konglomerasi. Jadi konglomerasi itu datang dari sektor pertambangan pertama ya. Kemudian kalau di dunia surveinya Credit Suisse itu pertambangan, oil and gas, kasino atau judi online, ya itu konglomerasi dari situ. Nah, sekarang kita mau invest ke apa? Sedangkan bisnis sendiri nggak bergerak. Gini Mas Abed. Ini saya kemarin cari data ya terkait dengan jumlah emiten ya, perbandingan antara India sama Indonesia. India itu ada 5.400 emiten di bursa efeknya ya, di bursa efek India. Sementara Indonesia itu hanya 940 emiten. Kemudian pertumbuhan emiten ya kan yang perusahaan-perusahaan dia dilistingkan ke bursa efeknya itu memang India baru cukup gencar itu kan. Indonesia ini masih rata-rata setahun masih di bawah 300. Saya tidak bisa membandingkan dengan negara tetangga karena memang jumlahnya ya kita negara besar, jumlah perusahaannya lebih banyak, di listingnya juga lebih banyak. Nah, tadi saya sampaikan ya data-data perbandingan dengan India lah gitu kan. Kalau emiten di India itu ada 5.800-an, sementara Indonesia cuma 900-an. Nah, yang menarik RDN, rekening dana nasabah itu Indonesia cuma 4 juta, sementara India itu 189 juta gitu kan. Nah, jauh. Cuma kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, karena penduduknya 1,4 miliar kan, kita 300 juta ibaratnya. Tapi yang menarik begini, seandainya kesadaran masyarakat ini nanti tugas kita ya, salah satunya juga mudah-mudahan Mas Abed nanti menjelaskan lah. Biar masyarakat kita sadar walaupun penghasilannya sedikit, tapi kalau sebagainya diinvestasikan, saya yakin juga nanti akan sedikit banyak bisa rata. Ini gimana ini menurut Mas Abed ini? Iya, terkait dengan ini indikasi dalam salah satu indikator makroekonomi itu kan bursa, pasar modal. Bombay Stock Exchange ini memang luar biasa tuh pertumbuhan emitennya. Satu, literasi di masyarakat kita ini tentang keuangan masih rendah. Nah itu perlu jangka panjang untuk melakukan edukasi dan sebagainya. Yang kedua, memperbanyak emiten berkualitas itu yang sudah jadi tugas bersama sebenarnya antara kalangan pebisnis dengan otoritas ya. Karena membawa beberapa entitas bisnis ke bursa itu kan juga menjadi tantangan tersendiri.
Belum masalah-masalah ketidakpercayaan orang terhadap bursa, adanya anggapan-anggapan miring, ada gambling, adanya IPO trap. IPO trap, ya, terus Ya, ya itu masih menyisakan luka dan trauma mungkin sebagian orang kecil ya. Iya. Kemudian kejahatan-kejahatan bursa itu memang seringkali juga banyak memakan korban. Dulu zaman-zaman apa tuh, saham bumi, biasanya IPO BUMN, Krakatau Steel dulu ya. Oke. Ya gitu-gitu kan ada. Ternyata masih menyisakan Iya, luka. luka, ya. Dan di satu sisi bagi orang yang corak investment appetite-nya itu defensif, Oke. konservatif, itu menimbulkan trauma. Ya. Tapi di satu sisi bagi yang sangat agresif, Agresif. Itu itu peluang. lambat banget. Oh, malah lambat ya. Lambat, Iya, iya. iya, iya. Maka larinya banyak yang ke Kripto, Bitcoin, kemudian Forex, Iya. indeks dan Indeks sebagainya. yang lebih Ini cepat. lambat banget gitu. Iya, iya. Jadi bursa kita itu mediocre. Baik di Betul. Asia memang apalagi Di dunia. dunia. Oke. Sangat mediocre. Jadi tugas kita sebenarnya dalam hal kepingan besar dari redistribusi aset itu Pak Surif adalah salah satunya memperbanyak, itu benar, memperbanyak pebisnis, wirausaha, dan entitas-entitas yang bagus itu harus didorong masuk ke Di listing di bursa. Iya. Dan itu harusnya menjadi harusnya menjadi salah satu concern pemerintah untuk memberi insentif. Oke. Jadi memang kalau kita bandingkan sekarang ini ya, memang negara-negara yang maju itu memang setiap tahunnya itu perusahaan yang ingin melistingkan ke bursa itu memang cukup tinggi. Kenapa? Karena memang market ya atau penduduknya yang punya RDN juga cukup tinggi. Ya. Nah ini kan ada dua sisi Mas Abel. Satu sisi di pengusahanya, satu sisi di marketnya yang dia terlibat di dalam jual beli sahamnya. Nah sekarang kita bicara di marketnya atau bicara di masyarakat Indonesia. Gimana caranya kita itu untuk membangun literasi yang apa ya, mungkin cepat lah gitu. Saya yakin Indonesia itu sebenarnya mudah sekali, ya kan, adaptif sebenarnya dalam kondisi pandemi atau kondisi misalnya online, bisnis online itu sangat adaptif, ya kan. Nah, apa problem yang mendasar? Kenapa ini kesadaran masyarakat? Oke, tadi ada trauma masa lalu, tapi generasi muda saya kira sudah berbeda. Gimana mungkin? Ya, kalau kita lihat Gen Z sekarang, anak-anak kita ini, rata-rata tuh gajinya ada sebagian yang udah masuk ke reksadana biasanya, atau sekarang kripto. Jadi ada semacam kesadaran mereka juga bahwa literasi itu sudah cukup, mereka udah cukup mumpuni untuk kesana ya. Nah problemnya bisa jadi di institusi otoritas atau ya bursanya itu sendiri. Nah kalau kita lihat sejarah pasar modal dunia atau bursa di beberapa negara ya, kalau Amerika kan udah kenal sejak 1700 miliar 1800-an ya. Nah itu ada banyak pasar modal, bukan hanya satu sentral. Kalau di kita kan hanya BI aja, dulu ada BI Surabaya, tapi digabungkan dengan BIJ. Indonesia ya. Nah, kalau di Amerika ada CBOT, CBOT untuk komoditas, ada New York Stock Exchange, ada New York Mercantile Exchange, ada semacam-macam lah. Begitu banyak. Lah, bagi saya sepertinya kalau kita terlalu otoritatif terhadap bursa ini, monopoli ya, itu hanya negara saja, BI, ya maka yang masuk ke situ adalah pasti ada big company semua, big size semua. Nah harus ada inisiatif menurut saya membangun bursa-bursa yang untuk layer berikutnya yang lokal, yang tentunya hambatan-hambatan yang ada di bursa efek Indonesia hari ini bisa lebih longgar lah. Misalnya kalau di Jepang sendiri kan bursanya juga banyak sekali. Dan jangan salah, sejarah bursa atau pasar modal pertama itu objeknya adalah Nusantara kan? Ya, VOC. Betul. VOC adalah public company pertama di dunia. TBK atau limited yang pertama yang menggalang dana dari investor publik untuk pelayaran, untuk mencari rempah-rempah. Nah harusnya ya kita
dapatlah itu Iya. insight dari situ bahwa ini menarik. Jadi bursa itu bukan hanya perusahaan, ada bursa komoditas. Kita nggak terkenal, padahal ada dua, BKDI, bursa komoditas BKDI dengan BPJ, bursa berjangka. Dua bursa ini nggak terlalu familiar di publik untuk di investor, dan bukan price maker tapi price taker. Contohnya aja sawit misalnya. Sawit itu kan hampir berapa? 80% Ya, dari Indonesia. ekspornya Indonesia, produsennya Indonesia. Malaysia penentu harga. Ya. Price makernya di bursa Kuala Lumpur, bursa komoditas Kuala Lumpur. Maka produsen terbesar di Indonesia. Indonesia, walaupun yang punya juga banyak orang Malaysia katanya. Ya. Cuma itu dari situ saja agak aneh itu. Kok bisa penentu harganya di situ? Nah, harusnya beberapa komoditas utama dunia yang dihasilkan dari Indonesia ini, yang bursa derivatif atau bursa komoditasnya harusnya kita, nikel misalnya ya. Dulu ada bauksit, ada Bangka Belitung timah. Ya. Harusnya kita price maker karena mayoritas produksi kemudian ekspor dari kita ya. Kan batu bara mungkin bisa jadi BKDI atau BPJ itu jadi price maker juga harusnya. Karena batu bara ini nggak terjadi kan di kita. Jadi, berarti ini ada ide misalnya ada bursa utama, bursa utama, ada terus level menengah, 2 ya. level 2 atau level 3. Kalau di Amerika kan ada yang CBOT itu apa ya? Chicago Board of lupa saya singkatannya. Ada New York Mercantile Exchange untuk minyak. Ini menarik ini Mas. Kalau misalnya pengambil otoritas ya kebijakan itu memberikan peluang bagi seluruh pengusaha di setiap levelnya dan nanti masing-masing bisa dilindungi, ini menarik sebenarnya. Nah ini saya kira mudah-mudahan BI atau OJK atau Kementerian Keuangan mendengar lah ini yang karena itu Pak Surya, BKDI itu juga swasta kan? Punya TW yang dia ingin compete dengan bursa berjangka Jakarta yang tidak terlalu berjalan, yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi swasta sebenarnya bisa punya peran di situ. Bursa Efek Indonesia sebenarnya kan swasta juga itu, cuma dilindungi oleh undang-undang pasar modal dia, jadi ada rezim dari OJK. Jadi nanti OJK kalau bisa diperluas sampai bursa-bursa yang sebenarnya kan dalam contoh-contoh kecil ya, lelang mobil kayak gitu-gitu aja kan bisa tuh. Nah, yang UKM sudah sampai di angka 200 miliar sampai 1 triliun, harusnya listing di bursa tertentu aja ada ya. Dulu ada bursa efek Surabaya tapi itu digabung nggak terlalu ini. Nah, kalau pilihan kita adalah ekonomi yang masih sampai sama seperti sekarang secara bangunan ekonominya, ya agak-agak liberal, maka itu pilihannya. Tapi kalau kita bisa menggelorakan kembali koperasi misalnya, kasus-kasus seperti koperasi susu yang kemarin di mana Boyolali ya. Nah, mungkin itu tidak harus dengan bursa, tapi dengan ekosistem koperasi seperti di New Zealand ada Fonterra itu jadi koperasi yang bisa menaungi semuanya. Ya mungkin dengan cara itu orang gabung gitu, tidak perlu investasinya dia jadi anggota. Berarti salah satu strategi untuk redistribusi atau agar merata itu memang karena Indonesia ini besar ya, perlu diperbanyak pusat-pusat transaksi ya banyak itu. Deregulasi atau debirokratisasi, desentralisasi bursa. Nah, apa problemnya? Misalnya contoh dulu ada bursa efek Surabaya, ternyata kok malah digabung. Apa ini problemnya? Sedikit transaksinya kayaknya dulu. Orang nggak familiar. Masyarakat kita ini memang nggak familiar naruh duit. Jadi kalau sedikit ini kan persoalannya nanti di marketing juga loh sebenarnya. Iya. Kalau misalnya produknya oke gitu kan, ini dianggap misalnya ini market gitu kan, marketnya ada dua ya. Satu itu adalah perusahaan yang mau atau memang semangat untuk di IPO kan, di listing di bursa. Dan yang kedua ya masyarakat yang akan jual beli di situ. Nah mungkin kalau terlalu kecil ini khawatir kadang-kala ini akan menjadi saham gorengan. Saham gorengan. Nah gimana caranya menghindari itu Mas Hafid?
Kalau saya secara pribadi, nature orang Indonesia ini suka dengan maaf ya dalam tanda kutip gambling. Ya, di bursa ini harus diakui ada dua pemain kan, dua pemain Ya. besar, Oke. investor dengan trader. Trader, betul. Investor itu menyediakan uang besar yang Oke. stay terus, Oke. yang itu membentuk tren jangka panjang Oke. bahwa kita percaya itu akan selalu stabil dan naik. Mhm. Trader itu bukan itu pihak yang terlaknat, tapi dia ada manfaatnya juga. Iya, iya. Karena dia menyediakan likuiditas setiap hari Iya. supaya siapapun yang butuh untuk menjual hari itu Iya, liquid. bisa. Betul, betul. ada yang mau beli. Kalau nggak ada trader-trader yang harian dan swing trader itu kan bursa ini kan anyep dan sepi. Nggak Lambat, menarik. terlalu lambat gitu. Lambat. Iya, iya. Nah, orang Indonesia ini gayanya modelnya model trader, bukan model investor. Iya, iya. Jadi soal likuiditas ini menurut saya nggak ada masalah itu. Kalau melihat ininya ya, risk appetite-nya orang kita ini. Risk Oke. appetite-nya orang kita ini kan kalau kita misalnya mau buka rekening reksadana itu kan ada form yang harus diisi Iya. untuk menunjukkan kita ini agresif, defensif atau konservatif gitu kan. Itu dugaan saya kebanyakan ya agresif yang nggak mikir-mikir ya. Yang maunya sebulan 20%, 10%. Ya itu artinya dalam soal transaksi bukan suatu masalah. Masalahnya adalah emiten-emiten yang listing itu benar nggak kinerjanya. Orang masih ragu itu. Oke, itu sebenarnya ada lagi, Mas. Di samping tadi gimana cara redistribusi agar pemerataan keuangan terutama Yeah. itu merata di tengah masyarakat. Ini hal yang menarik, ada data juga ini. Indonesia itu kan 69 juta. Itu kan Yeah. UMKM. Ya, Jadi UMKM itu pelakunya ada 69 juta. Kalau di persentase dengan jumlah penduduk itu 24,6%. Nah, cuma itu bukan kategori pengusaha yang disyaratkan oleh World Bank. Ya, 4% pengusaha yang itu menjadi syarat negara maju. ya, ya. Nah, padahal Indonesia ini UMKM-nya 69 Ya, juta, 24,6% itu Ya. loh kan. Nah ini gimana ini cara apa ya mendekatkan apa yang menjadi standar World Bank. Kemudian yang kedua juga kalau 69 juta UMKM ini ternyata itu kan dia juga menguasai apa ya perputaran uang yang gede, saya kira cepat ini untuk redistribusi itu. Nah Iya. gimana ini Iya. tanggapannya nih Mas Abed nih? Iya betul. Jadi karena kita itu kayaknya terlalu formal dalam Mhm. ekonomi itu, Iya, maka yang tercatat ya officially kan, iya, yang tidak official itu banyak sekali. Apa yang menyebabkan mereka itu nggak dianggap? Satu, nggak punya NIB, nggak punya entitas CV atau PT. iya. Yang paling utama dan nggak bayar pajak aja bagi negara. Oke. Jadi dianggapnya jumlah pelaku usaha itu kecil, padahal laten itu besar sekali kita. Besar. Buktinya apa? Gross domestic product kita dari berapa? 14.000 triliun. Iya. 15.000 triliun. 14.000 terus. Itu 14.000 triliun. 67% kan disumbang dari sektor rumah tangga. Artinya itu sektor-sektor kecil-kecil itu yang industri atau investasi swasta. Ini statistically ya, secara catatan statistik. Itu paling cuma 25%. Pemerintah yang di APBN dan APBD hanya nggak sampai 10%. Oke. Artinya kekuatan itu ada di masyarakat. Nah, tapi ini karena tidak tercatat, ekonomi yang dinamakan dan dilabeli stereotipnya informal. Informal itu kan sebenarnya label negatif untuk orang nggak bayar pajak aja. Nah, karena disebut informal, dia dianggapnya nggak naik-naik. Ada saran yang menarik waktu zaman SBY itu dari ekonom Amerika Latin, Hernando de Soto atau jadi orang-orang yang pelaku usaha ini pertama buat mereka formal supaya tercatat secara statistik, supaya bisa mengambil keputusan dan kebijakan itu dengan tepat karena basisnya data. Cara membuat formalnya makanya ada NIB yang pribadi ya, supaya mereka mau daftar. Dipermudah dalam hal NPWP. Itu aja mereka masih tetap nggak masuk. Yang kedua sebenarnya adalah akses terhadap perbankan ini yang menjadi kunci. Ya. Bankable. Jadi problem kita itu adalah non bankable itu. Ya. Non bankable karena apa? Karena nggak punya
kolateral dan nggak punya entitas itu. Kalau ini dibuat bankable, ya menarik itu, jadi fungsi-fungsi perbankan itu bisa lebih jalan di masyarakat ekonomi yang bawah ini yang menopang. Cuma begini ya, Mas. Data yang kami miliki gitu ya. Sebenarnya UMKM itu persoalan agar mendapatkan modal di perbankan itu sebenarnya tidak hanya persoalan underlying yang harus disiapkan, tapi juga persoalan ideologis. Nah ini loh, ini yang kadang-kala kita ini agak kompleks kalau bicara tentang lending perbankan di UMKM itu. Nah salah satunya ini terkait dengan pemahaman ideologis, karena ternyata ada sebagian masyarakat kita itu yang mensosialisasikan ya bank itu riba, haram gitu kan. Nah, ini saya kira dalam kesempatan ini Mas Abed gitu kan, biar nanti ya kalau begitu susah untuk redistribusi pemerataan. Gimana caranya mengantisipasi persoalan ini? Kalau mengantisipasi persoalan yang kedua tadi bankable itu kan, kalau dia ada kesadaran gitu kan, karena biar nanti bisa scale up, biar nanti lebih rapi lagi, itu menurut saya lebih mudah daripada persoalan ideologi ini. Dan ini enggak kecil juga, ini banyak. Salah satu contoh, tadi saya ke Solo, gitu kan, mampir di sebuah warung, gitu kan, namanya, ini contoh aja, case ya, warung salad Solo. Transaksinya enggak mau dia itu pakai bank, semua cash. Padahal ini pengunjungnya banyak banget. Betul-betul enggak mau, dia maunya cash. Itu salah satu contoh. Di Jogja itu ada dua juga. Satu ini warung gudeg yang dia tidak mau transaksi dengan perbankan padahal gede. Gitu loh kan. Kita kalau mau ke situ harus ambil ATM dulu. Yang satu itu juga warung sate sapi. Itu sampai sekarang itu enggak mau. Nah, ini fenomena, ternyata saya menemukan itu. Nah, itu gimana caranya itu? Dan itu besar, cukup besar. Nah, gimana ini, Mas Abed? Saya agak berbeda sebenarnya, Pak Zuhri. Jadi kalau tidak salah fatwa bahwa bunga bank haram itu tahun 2002 dari MUI ya, yang resmi ya. Waktu itu market share bank syariah dikumpulkan semuanya, itu kondisinya masih 1,8%. Sudah ada 2%. Ada 2%. Setelah 20 tahun hari ini masih sama. Market share-nya 4%. Oh. Artinya sebenarnya masyarakat itu memandang, ya mohon maaf ini ya, bukan soal halal haram itu sih, soal manfaat mudarat aja sih. Kalau kamu bank syariah ternyata marginmu lebih tinggi dari bank konvensional ya nggak ke situ. Tapi dia dihambat juga di bank konvensional, dia punya alasan itu riba, ya repot, maka nggak ada pilihan kan. Kemudian transaksi, kalau benar bahwa masyarakat kita ini patuh dan taat terhadap otoritas agama, maka harusnya market share bank syariah, apalagi setelah dikumpulkan jadi satu di BSI ya, seharusnya lebih gede, itu gede banget. Itu satu. Yang kedua adalah mayoritas skema transaksi pembiayaan di bank syariah itu kan didominasi akad murabahah. Yang itu sangat nggak ideal, itu mah marginnya semi agak semi kapitalis gitu. Itu artinya dia sudah juga untung di awal, untung di awal. Jadi yang ideal dalam spirit ekonomi syariah itu kan sebenarnya profit and loss sharing. Tapi kan lossnya nggak mau juga kan. Intermediary syariah itu juga maunya ya profit sharing aja. Saya berbeda di situ. Tapi memang ada fenomena orang-orang tertentu, komunitas tertentu yang anti terhadap hal itu ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ya kita nggak bisa sih kalau sudah ideologis kayak gitu ya. Kalau dia harus kembali ke dinar dirham ya lebih repot lagi. Lebih repot lagi. Itu sudah hilang itu isi itu, Mas. Tapi menurut saya ini nanti akan ada satu titik momentum di mana currency itu akan jadi isu besar di dunia dan di negara kita ini.
ini udah kalau bicara makronya dunia kan BRICS saja sudah mulai challenge terhadap dolar. Ya. Di Indonesia mungkin nanti kepercayaan terhadap rupiah, uang kertas tapi ya bukan dan sebagainya. Itu juga akan mulai guncang juga nanti. Betul. Akan ada masa, entah di masa kita atau di masa anak-anak kita itu krisis currency. Ya yang orang tidak sadari tentang riba adalah bahwa penggunaan uang kertas itu sendiri adalah riba. Ya, betul. Itu adalah riba fadl. Karena dia otoritas mencetak uang itu hanya selembar kertas saja yang nilainya tidak 100.000, tidak 10.000, tidak 20.000. Dan tidak ada cadangan komoditas yang senilai dengan itu, uang emas. Jadi kita sudah lama terkena debu-debu riba itu ya setiap hari. Nah itu yang tidak disadari masyarakat kita bahwa penggunaan uang sendiri kertas itu adalah riba. Mungkin yang terakhir ini Mas Abed, gitu kan. Jadi ada hal yang menarik ya, kalau kita itu berhubungan dengan perbankan, itu kan hanya sebenarnya misalnya pengusaha ya, itu hanya satu sebenarnya Mas, yaitu kita itu simpan pinjam. Tapi kebanyakan lending ke UMKM itu namanya pinjam. Kalau pinjam berarti kan tidak ada resiko yang diambil perbankan yang meminjamkan. Ya. Nah ini harus difahami oleh UMKM. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya, ada yang namanya investment company, gitu kan. Kalau investment company kan dia pasti menanggung seandainya ya, atau perusahaan yang dia lendingkan itu rugi, dia juga menanggung kerugian. Yeah. Nah ini fenomena di Indonesia kan belum terbiasa ya. Yeah. Perusahaan investment company rata-rata perusahaan operating company gitu kan. Nah ini gimana? Ini mungkin tanggapannya Mas Abed. Iya betul. Bank investasi aja kita nggak ada. Nggak ada kan? Ya seperti apa di Singapura atau di dunia bank investasi. Di Indonesia perbankannya hanya untuk pinjam aja. Merrill Lynch apalagi itu kan bank-bank yang kita nggak kenal tapi memang itu investasi. Terkait sama hal itu sebenarnya ya pola-pola venture capital ya. Apalagi ya itu kan dimiliki oleh segelintir orang di mana uangnya dari 1-2 orang saja. Betul. Misalnya yang paling sering kita dengar untuk pembiayaan startup itu Northstar itu ya. Palingnya kumpulan nggak lebih dari 10 orang gitu. Nah gimana caranya venture capital ini untuk publik gitu? Iya. Memang pernah dicoba di crowdfunding itu tapi gagal semuanya ya. Oke. Sayangnya apa itu penyebabnya? Wah ya. Kan sebenarnya Mas Abed kan punya pengalaman itu ya kan di pengumpulan uang dari masyarakat itu kan tidak kecil, besar. Entah itu dari zakat, infak, sedekah, boleh jadi wakaf gitu kan. Kalau itu misalnya dijadikan investment company itu ya. Kalau boleh aku nggak ngerti itu kan, mungkin secara hukum agama kayak apa itu kan. Nah, itu kan nanti dahsyat itu. Itu sejalan dengan tadi. Kenapa pembiayaan bank syariah di kita itu 60% lebih, hampir 67 kalau nggak salah, itu adalah akadnya murabah. Artinya bank tidak memilih risiko zero risk itu. Dia memilih aman, murabah, skema jual beli, bukan yang mudharabah dan musyarakah. Artinya social capital kita, masyarakat kita, tingkat trust itu rendah ya. Rendah sekali itu. Jadi kalau tingkat trust rendah, bisnis itu nggak akan jalan. Biaya transaksi akan besar. Nah, apa yang dicontohkan oleh para ekonom tentang social capital modal sosial ini? Misalnya gini, biaya transaksi di misalnya di antara komunitas Chinese overseas atau di pecinan orang-orang perantau Tionghoa. Kalau di Jakarta ada namanya Glodok misalnya ya. Itu kalau kita datang ke toko HP 1, dia nggak punya barangnya ditanya, dia hanya lari ke teman-temannya atau saudaranya, pinjam sebentar, nggak pakai coret-coretan, mungkin hanya pakai tulisan di tisu, itu sudah bisa ambil ya. Sehingga nggak perlu notaris, nggak perlu materai, nggak perlu bunga, nggak perlu pembiayaan perbankan. Transaction cost-nya rendah, karena trust-nya tinggi, modal sosialnya tinggi. Nah, temuan di perbankan syariah tadi menunjukkan ya masyarakat kita ini nggak saling percaya.
Jangankan sesama pengusaha, sama polisi aja nggak percaya, sama jaksa nggak percaya, sama hakim nggak percaya. Ya jadinya susah. Perbankan tuh lihat social capital itu. Termasuk sama-sama perbankan juga nggak percaya Juga juga. nggak percaya juga. Repot ini. Iya, iya, iya. Ekonomi biaya tinggi akhirnya. Oke. Saya kira ini menarik ini. Ini baru pendahuluan ini ya Mas Hafid. Insya Allah nanti setiap 2 minggu bisa ngisi di podcast kita ini. Amin. Senang Ini sekali ya. Terima kasih sekali nih Mas Hafid ini. Sama-sama. Baru spill sedikit tadi terkait dengan ekonomi makro ya. Bagaimana Indonesia ini perlahan-lahan tidak hanya sekedar pertumbuhannya tinggi tapi juga pemerataannya cukup baik. Sehingga rasio Gini-nya jangan sampai terlalu tinggi gitu kan. Nah, terima kasih Mas Hafid. Sama-sama. Ini hal yang menarik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat bisnis Nusantara ya toh, di channel kita. Dan ini nanti kami berharap lah sering-sering main ke sini sehingga kita bisa Insya Allah. membahas banyak hal. Terutama beliau ini Dengan senang hati. sebenarnya pakar di ekonomi syariah ini ya, yang nanti sedikit. Enggak syariah banget. Nah, maksudnya ya mempelajari itu. Iya. Nanti perlahan-lahan nanti kita kupas ya di lain kesempatan. Terima kasih. Sami-sami, terima kasih Mudah-mudahan banyak. lancar Mas Hafid, Makasih. proyek yang ada di Yogyakarta. Amin. Terima kasih semuanya, ya toh, sahabat bisnis Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.